Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai metode pembelajaran ditinjau dari sejarah pendidikan Islam. Adapun urutannya itu yang pertama adalah mengenai apa itu metode, yang kedua adalah bagaimana metode dari para tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina dan yang lainnya, dan terakhir adalah kesimpulannya. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Metode berasal dari bahasa Yunani methodos, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan upaya ilmiah. Maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan atau bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Metode secara harfiah berarti cara. Selain itu metode atau metodik berasal dari bahasa Greka meta, melalui atau melewati, dan hodos, jalan atau cara. Jadi metode bisa berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum atau luas, metode atau metodik berarti ilmu tentang jalan yang dilalui untuk mengajar kepada anak didik supaya dapat tercapai tujuan belajar dan mengajar. Prof. Dr. Wanarno Wirnarno Surasuna 1961 mengatakan bahwa metode mengajar adalah cara-cara pelaksanaan daripada murid-murid sekolah. Pasaribu dan Simanjutak 1962 mengatakan bahwa metode adalah cara sistematik yang digunakan untuk mencapai tujuan. Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada satu istilah lain yang erat kaitannya dengan dua istilah ini, yakni teknik, yaitu cara yang spesifik dalam memecahkan masalah tertentu yang ditemukan dalam melaksanakan prosedur. Pengertian organisasi dan metode secara lengkap adalah rangkaian proses kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kegunaan segala sumber dan faktor yang menentukan bagi berhasilnya proses manajemen, terutama dengan memperhatikan fungsi dan dinamika organisasi atau birokrasi dalam rangka mencapai tujuan yang sah ditetapkan. Untuk yang selanjutnya yaitu metode inquiry dan discovery. Pada dasarnya, kedua metode ini merupakan metode pembelajaran yang saling berkaitan, di mana inquiry ini diartikan sebagai penyelidikan dan discovery diartikan sebagai penemuan. Metode inquiry ini merupakan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran berdasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Dengan melalui penyelidikan, siswa akhirnya dapat memperoleh sebuah penemuan. Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta dari hasil mengingat, akan tetapi hasil dari menemukan sendiri. Belajar merupakan proses mental menuju perkembangan intelektual, mental emosional, dan kemampuan individu secara utuh. Maka dengan metode inquiry dan discovery, siswa melakukan suatu proses mental yang bernilai tinggi di samping proses kegiatan fisik lainnya. Metode pembelajaran ini berkembang dari ide Johann Dewey pada tahun 1913 yang terkenal dengan problem solving method atau metode pemecahan masalah. Adapun langkah-langkah dalam metode pemecahan masalah ini ditempuh mulai dari yang pertama merumuskan masalah, yang kedua hipotesis,
Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, menguji hipotesis dengan data. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Nah, dengan langkah seperti ini, jelas membimbing siswanya untuk selalu menggunakan pendekatan ilmiah dan berpikir secara objektif untuk memecahkan masalah. Ada 3 macam cara pelaksanaan metode inquiry dan discovery ini. Yang pertama, inquiry terpimpin. Dalam inquiry terpimpin ini, pelaksanaan penyelidikan dilakukan oleh siswa berdasarkan petunjuk guru. Petunjuk yang diberikan pada umumnya berbentuk pertanyaan membimbing. Pelaksanaan pembelajaran ini dimulai dari suatu pertanyaan inti. Misal, mengapa air yang mendidih mengeluarkan gelembung udara? Dari jawaban yang dikemukakan siswa, guru mengajukan berbagai pertanyaan melacak guna mengarahkan siswa kepada suatu titik kesimpulan yang diharapkan. Selanjutnya, siswa melakukan percobaan-percobaan dengan membuktikan pendapat yang ia kemukakan dalam proses inquiry dan discovery. Untuk yang kedua, yaitu inquiry bebas. Dalam hal ini, siswa melakukan penelitian atau penyelidikan bebas sebagaimana seorang ilmuwan. Masalah dirumuskan sendiri, eksperimen atau penyelidikan ia lakukan sendiri, dan kesimpulan serta konsep ia peroleh sendiri. Dan yang ketiga yaitu inquiry bebas yang dimodifikasi. Berdasarkan masalah yang diajukan guru, dengan konsep dan teori yang sudah dipahami, siswa melakukan penyelidikan untuk membuktikan kebenarannya. Dan dapat disimpulkan bahwa metode inquiry dan discovery ini memang sangat digunakan pada masa sekarang. Dan sudah berbagai macam lembaga pendidikan menggunakan atau menerapkan metode inquiry dan discovery ini. Ada beberapa metode yang harus dan sangat penting dikuasai dan dilakukan oleh peserta didik menurut Ibnu Khaldun Al-Jauziyah. Di antaranya yaitu ada metode dialog dan diskusi. Metode ini adalah metode perbincangan tanya jawab sehingga mendapatkan sebuah fakta di mana fakta tersebut tidak dapat dipungkiri dan diragukan lagi kebenarannya. Metode ini sebenarnya sangat penting dan sangat dianjurkan dimasukkan dalam proses pembelajaran karena dapat membuat kita menghargai ide-ide orang lain dan juga mampu membuat kita berpikir secara kritis. Kemudian ada metode bertahap dan pengulangan. Dalam metode ini, menurut Ibnu Khaldun, peserta didik harus melakukan proses pembelajaran secara bertahap dan sedikit demi sedikit. Dikarenakan hal ini bertujuan agar peserta didik dapat bersikap sopan dan tenang selama proses pembelajaran. Kemudian ada metode wisata. Sebenarnya metode wisata ini sama dengan metode observasi, yaitu pengamatan, di mana menurut Ibnu Khaldun tujuannya adalah agar peserta didik dapat mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru dari sumbernya secara langsung. Nah, yang terakhir adalah metode pengajaran bahasa Arab. Sebenarnya mempelajari bahasa itu sangatlah penting karena untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, apalagi bahasa asing seperti bahasa Arab, supaya kita dapat berkomunikasi dengan orang-orang Arab. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa bahasa Arab sangat dibutuhkan dan perlu dipelajari bagi ilmuwan-ilmuwan yang ingin menekuni bidang agama,
Karena sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Di mana Al-Quran dan hadis menggunakan bahasa Arab. Nah, selanjutnya adalah Ibnu Sina. Sekarang kita berbicara tentang metode pembelajaran menurut Ibnu Sina. Metode ini mengarah kepada pengembangan yang dimiliki seseorang ke arah pengembangan yang lebih sempurna, seperti pengembangan intelektual, fisik, dan budi pekerti. Juga dalam pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian yang berakhlak mulia. Nah, di sini Ibnu Sina menawarkan 7 metode dalam pendidikan. Metode yang pertama adalah metode talqin. Metode ini artinya metode yang dilakukan secara bertahap. Contohnya, guru memberikan ilmu kepada muridnya. Nah, guru ini hari ini memberikan materi ini, besok memberikan materi ini, besoknya lagi materi yang lain, dan sampai seterusnya. Seperti itu. Jadi tidak langsung semuanya. Jadi perlahan, bertahap, seperti itu. Nah, metode yang kedua adalah metode demonstrasi. Metode ini metode yang digunakan oleh guru untuk memberitahu murid bahwa ilmu itu harus ditulis. Seperti ini. Contohnya seperti ini. Ketika guru menerangkan materi, guru juga menghimbau kepada muridnya untuk mencatat, untuk menulis materi apa yang disampaikan oleh guru. Seperti itu. Metode yang ketiga adalah metode keteladanan dan pembiasaan. Nah, metode ini adalah metode pembelajaran akhlak. Jadi lebih menjurus kepada kepribadian dan akhlak. Jadi guru dituntut untuk bagaimana caranya murid itu teladan dan terbiasa untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, seperti itu. Nah, metode yang keempat adalah metode diskusi. Nah, metode diskusi ini sang guru memberikan kebebasan kepada muridnya untuk mengeluarkan pendapat. Jadi antara satu murid dengan murid yang lain saling bertukar pendapat. Jadi orang guru yang memberikan jalan tengahnya, seperti itu. Nah, pendapatnya. Metode yang kelima adalah metode magang. Metode ini adalah mempraktekkan ilmu yang sudah didapat. Jadi ketika guru memberikan ilmu kepada murid, jadi supaya murid itu mempraktekkan ilmu. Contohnya an-nazafatul minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Sang guru memberikan ilmu itu kepada murid. Jadi murid, oh iya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi nggak boleh buang sampah sembarangan. Ruang kelas juga harus bersih. Seperti itu. Jadi ilmu yang sudah disampaikan langsung dipraktekkan oleh murid. Seperti itu. Nah, metode yang keenam adalah metode penugasan. Metode penugasan adalah kita menyiapkan modul untuk diberikan kepada murid untuk dipelajari besok. Jadi kita beri tugas kepada murid supaya murid besok bisa mengerti apa yang kita jelaskan, seperti itu. Nah, metode yang terakhir adalah metode penghargaan dan hukuman. Nah, dan ini yang menurut saya penting. Kenapa? Soalnya karena ada penghargaan ini, semua murid akan berlomba-lomba. Gimana caranya saya bisa mendapat penghargaan, seperti itu. Jika metode penghargaan tidak ada, nggak kelihatan. Jadi aku sama dia sama aja lah, meskipun nilainya berbeda-beda dikit, seperti itu. Jika ada penghargaan juara 1, juara 2, yang akan membuat murid-murid lain iri. Bagaimana caranya murid itu belajar dengan sungguh-sungguh supaya bisa dapat penghargaan tersebut. Nah, dan juga masuk ke hukuman. Hukuman menurut saya juga penting. Soalnya kenapa? Jika murid melakukan kesalahan, dialah dihukum, nah dia tidak akan melakukan kesalahan lagi. Jika murid melakukan kesalahan, tidak dihukum, maka murid itu tidak akan merasa bersalah dan akan melakukan kesalahan terus-menerus, seperti itu. Dan inilah 7 metode yang ditawarkan oleh Ibnu Sina. Sekian dari saya. Menurut Al-Ghazali, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya.
melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap, yang itu menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat menuju pendekatan diri kepada Allah sehingga menjadi manusia yang mulia dan mengarahkan manusia kepada tujuannya, yaitu bahagia dunia dan akhirat. Menurut pendapat beliau bahwa pendidikan Islam sangatlah penting diajarkan sejak dini, dan beliau lebih mengkhususkan pengajaran kepada anak-anak. Ada pula sebab mengapa perlu diajarkan sejak dini oleh Imam Ghazali, itu dikarenakan pada masa anak-anak mereka memiliki persiapan menerima kepercayaan agama dengan mengiyakan saja tanpa dituntut untuk mencari sumbernya. Dan dalam pendidikan Islam, akhlak perlu diterapkan supaya sejak dini karakternya terbentuk menjadi akhlak yang mulia dan itu tertanam dalam jiwanya. Dalam pendidikan Islam, metode pembelajaran yang diterapkan oleh Imam Al-Ghazali yaitu yang pertama adalah metode keteladanan. Metode ini banyak memberikan nasihat pendidikan yang lebih mendekatkan pada praktik dalam pembelajaran. Faktor keteladanan menjadi metode pembelajaran yang sangat penting diterapkan, apalagi dalam pendidikan antara seorang pendidik dan peserta didik, seperti pembinaan budi pekerti yang sangat diutamakan kepada anak-anak. Inilah bentuk perhatian khusus Al-Ghazali. Yang kedua, metode pembiasaan. Dalam metode ini harus didasarkan atas latihan jiwa dan ketekunan. Dalam contoh, ingin menjadikan dirinya penyabar dengan cara bersifat sabar dalam setiap situasi. Lama-kelamaan jiwa itu akan tertanam dalam dirinya dan ia akan melakukan perbuatan baik secara terus-menerus dengan menekuni dalam dirinya. Yang ketiga, metode pergaulan yang baik. Dilihat dari tabiat manusia, yakni ada yang buruk dan yang baik. Dalam metode ini dipersilakan untuk bergaul dengan orang-orang baik, karena secara tidak langsung dalam komunitasnya akan terbentuk dampak yang baik, tetapi tetap dalam pengawasan seorang pendidik. Dan ini perlu juga diciptakan dalam lingkungan aktivitas yang baik supaya terbentuk akhlak yang baik pula. Yang keempat, metode koreksi diri. Metode ini dilakukan bersama guru atau teman dekat yang dapat melihat kekurangannya dan dapat mengoreksi tingkah lakunya serta memberi nasihat kepadanya. Dan itu semua tergantung kepada individu masing-masing, akankah ia berubah atau tidak. Tetapi harusnya dengan temannya memberi nasihat, dia bisa berubah karena telah dikoreksi oleh temannya. Dan yang terakhir adalah metode cerita. Metode cerita adalah metode hiburan dalam bentuk ungkapan yang disampaikan oleh seorang, baik itu pengalamannya ataupun apapun itu, kepada kelompok maupun umum. Dan ini menjadi sebuah metode wajib supaya peserta didik dapat mengamalkannya. Selanjutnya adalah metode pembelajaran pada sejarah Ibnu Khaldun. Metode pembelajaran ini ada beberapa metode yang harus diperhatikan dalam proses belajar mengajar peserta didik agar sampai pada tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan. Tujuan pendidikan tersebut yaitu mampu meningkatkan anak didik yang kreatif dan dialogis. Untuk itu harus menerapkan suatu metode pembelajaran yang relevan saja dengan situasi tertentu, menyediakan waktu tertentu. Dipahami keadaan metode itu baik dengan ketetapan dan tata caranya. Pada konsep dasarnya, metode pembelajaran Ibnu Khaldun ini ada beberapa metode, yaitu bertahap-tahap, pengulangan, metode berdiskusi ataupun dialog, metode wisata, dan pengajaran bahasa Arab. Metode-metode tersebut itu diperhatikan oleh Ibnu Khaldun dalam pendidikan dan juga menunjukkan bahwa adanya pendidikan yang harus membimbing hubungan interaktif
secara edukatif pendidikan dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Pandangan Ibnu Khaldun ini adalah dalam sejarahnya itu menunjukkan Ibnu Khaldun sangatlah menghargai pemilihan metode yang tepat dalam menyampaikan pelajaran terhadap peserta didik. Metode pembelajaran ini yang dirumuskan oleh Ibnu Khaldun bukan hanya mengajar bagi pendidik, melainkan metode belajar yang digunakan pada anak didik. Hal ini memberikan bahwa metode pembelajaran ini memberikan penekanan terhadap pembelajaran anak siswa yang masih aktif ataupun pembelajaran yang berpusat pada anak didik. Metode pembelajaran yang pada pembelajaran Ibnu Khaldun ini masih tetap relevan karena Ibnu Khaldun ini memiliki metode pembelajaran yakni metode bertahap dan juga metode yang lainnya, metode pengulangan, metode diskusi, metode berdialog, metode wisata, dan pengajaran bahasa Arab. Dengan itu harus menyiapkan kematangan dalam proses belajar untuk menunjukkan suasana yang dialogis dan membantu anak tersebut untuk memahami yang disampaikan oleh guru. Untuk itu yang namanya tujuan pendidikan. Untuk dapat diperjelaskan lagi dalam metode pembelajaran ini akan disampaikan detail oleh rekan saya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan beberapa metode pembelajaran ditinjau dari sejarah pendidikan Islam. Adapun metode mengajar secara umum yang sering dipraktekkan dalam proses belajar mengajar yang formal serta kelebihan dan kekurangan masing-masing dapat dilihat pada penjelasan berikut. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah menyampaikan suatu pelajaran tertentu dengan jalan penuturan secara lisan kepada anak didik atau khalayak ramai. Dalam metode ini, guru memegang peranan utama. Jadi, keberhasilan pengajaran tergantung pada guru. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam mengembangkan dan mendakwahkan agama Islam banyak menggunakan dengan cara berceramah. Yang kedua adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab dipergunakan untuk dapat mengetahui apakah murid telah mengetahui fakta-fakta tertentu yang sudah diajarkan atau apakah proses pemikiran terdapat pada para murid. Dengan demikian, guru dapat mengetahui apakah murid belum mengerti agar guru dapat mengulang kembali sampai murid benar-benar mengerti. Jadi, metode tanya jawab lahir dari ketidakpahaman siswa dalam memahami materi yang diterangkan guru atau siswa lain yang memberikan argumentasinya. Dalam sejarah Islam, metode tanya jawab ini sering diterapkan oleh Rasulullah. Tujuan metode tanya jawab yang pertama adalah untuk merangsang anak didik agar perhatiannya terarah pada masalah yang dibicarakan. Yang kedua, untuk mengarahkan proses pemikiran anak sebagai ulangan atau evaluasi pelajaran yang telah diberikan. Yang ketiga, untuk mengarahkan langkah-langkah berpikir atau proses yang ditempuh dalam memecahkan suatu permasalahan. Metode diskusi adalah cara yang baik untuk merangsang murid-murid berpikir dan mengeluarkan pendapat sendiri, serta ikut mengembangkan pikiran dalam satu masalah bersama. Jadi kesimpulannya, menurut saya metode yang paling efisien adalah metode ceramah. Karena dengan menggunakan metode ceramah, guru dapat mengajarkan dan menasihati para siswa agar mampu mempelajari pendidikan dan pelajaran agar mudah dicerna dengan cepat. Jadi kesimpulannya, jelas bahwa metode pembelajaran Al-Quran ini bermacam-macam. Ini berarti tidak ada satupun metode yang sempurna.
Dengan demikian, metode mengajar tersebut akan saling menutupi kelemahan masing-masing sehingga hasil pengajaran yang diperoleh akan mencapai sasarannya. Jadi seorang guru harus menggunakan metode yang bermacam-macam dan tidak akan berhasil jika hanya dengan menggunakan satu metode. Dengan demikian, sangatlah dituntut kemampuan guru Al-Quran hadis agar memiliki dan memahami berbagai metode mengajar. Dan seorang guru hendaklah lebih selektif, memilih metode sesuai dengan materi yang diajarkan. Tujuan yang ingin dicapai setelah situasi dan kondisi kelas di mana pembelajaran sedang berlangsung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, secara etimologi, istilah metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos. Metodos terdiri dari kedua kata, yaitu meta yang artinya melalui atau melewati, dan yang kedua hodos yang artinya jalan atau cara. Berarti metode sendiri merupakan suatu jalan atau cara untuk mencapai suatu tujuan. Metode dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara teratur yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan agar tercapai dengan yang dikehendaki, atau cara yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Ada beberapa metode pembelajaran yang dikembangkan oleh beberapa tokoh dalam dunia pendidikan Islam. Di antaranya, 1. Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan bentuk pengajaran secara bertahap. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan Imam Ghazali, yang pertama, metode hafalan, metode pemahaman, metode keyakinan, metode pembenaran, metode keteladanan, metode pembiasaan, metode koreksi diri, metode pergaulan yang baik, dan yang terakhir metode cerita. Yang kedua, dari Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, dalam metode pembelajaran harus berjalan sesuai perkembangan akal manusia, mulai dari mengerti masalah yang mudah hingga ke tingkat yang lebih kompleks. Metode pembelajaran yang diterapkan Ibnu Khaldun. Yang pertama, metode bertahap dan pengulangan. Yang kedua, metode dialog dan diskusi. Yang ketiga, metode wisata. Dan yang terakhir, metode pengajaran bahasa Arab. Yang ketiga, ada Ibnu Sina. Menurut Ibnu Sina, tujuan pendidikan harus mengarah kepada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangan yang lebih sempurna. Adapun metode pembelajaran dari Ibnu Sina, yang pertama ada metode talqin, metode demonstrasi, metode keteladanan dan pembiasaan, metode diskusi, metode magang, metode penugasan, dan yang terakhir metode penghargaan dan hukuman. Sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.